Rusia gencarkan penjualan Su-57. Nama Indonesia disebut sebagai prospek besar di ASEAN. Audio Jungle. Audio Jungle. Dilansir dari laman resmi zonajakarta.com, Rusia siap melakukan penjualan massal pesawat tempur Sukhoi Su-57 dan Indonesia disebut-sebut sebagai prospek besar di ASEAN. Su-57 merupakan pesawat generasi kelima yang didesain Rusia, memiliki kemampuan tempur canggih, tingkat siluman tinggi, dan multifungsi. Namun, sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 2022, negeri itu sudah mulai jarang mengikuti atau diundang berbagai eksibisi pesawat udara internasional. Rusia tak lagi hadir di eksibisi militer seperti IDX di Abu Dhabi, Euratory di Paris, dan di berbagai tempat lainnya. Sehingga, Rusia hanya bisa mempromosikan produk militernya di negara-negara sekutu atau sahabatnya. Pada Egyptian International Air Show di Mesir, 3-5 September 2024, tiba-tiba Rusia tampil memamerkan produk militernya. Rusia tampak menonjolkan pesawat Su-57E versi ekspor pada pameran itu. Rusia memang memandang Afrika sebagai salah satu pasar terbesarnya, dan sejauh ini Mesir serta Aljazair tertarik terhadap Su-57. Aljazair bahkan sudah dilaporkan menandatangani kontrak untuk mendatangkan 14 Su-57 senilai 2 miliar dolar AS, atau sekitar 30,8 triliun rupiah. Keputusan Aljazair itu muncul setelah negara tetangganya, Maroko, membeli F-16 dari Amerika Serikat. Perusahaan militer Rusia, terutama Rosoboronexport, optimistis Su-57 memiliki prospek pasar yang besar di Afrika. Direktur Umum Rosoboronexport, Alexander Mihev, mengaku sudah berhubungan dengan beberapa konsultan militer dari berbagai daerah, termasuk Afrika. Di Asia, India sebagai sahabat lama tetap menjadi pasar prospektif untuk Su-57. Selain itu, Rosoboronexport juga melihat prospek pasar di ASEAN semakin tinggi. Rusia menyebut Indonesia dan Vietnam merupakan dua negara yang sudah menunjukkan ketertarikannya kepada Su-57. Indonesia dianggap negara besar dan memiliki posisi strategis. Sehingga, Indonesia akan sangat membutuhkan kemampuan pertahanan udara terbaik demi merespons situasi dan dinamika geopolitik wilayah, termasuk di Laut Cina Selatan. Meski sudah membeli 42 pesawat Rafale dari Prancis yang merupakan generasi 4,5, Indonesia pada akhirnya akan membutuhkan pesawat generasi kelima seperti Su-57 untuk menghadapi persaingan udara. Apalagi, Singapura juga sudah memiliki pesawat generasi kelima, F-35, dari Amerika Serikat, dan rencananya menambah lagi jumlahnya hingga mencapai 20 unit sampai 2030. Selain itu, negara ASEAN lain seperti Vietnam juga semakin menunjukkan ketertarikannya untuk mengakuisisi Su-57. Bahkan, Vietnam sudah melakukan beberapa kali diskusi untuk memodernisasi angkatan udaranya, dan Su-57 menjadi topik paling utama. Menurut BulgarianMilitary.com, 10 September 2024, diskusi itu terjadi di beberapa eksibisi militer dan hubungan bilateral. Sebagai contoh, pada pameran udara MAX 2024, Rusia dan utusan Departemen Pertahanan Vietnam membahas soal Su-57. Vietnam tak hanya tertarik membeli Su-57, tapi juga mengajukan proposal transfer teknologi dengan terlibat dalam produksi bersama. Seperti Indonesia, Vietnam juga merasa memiliki ancaman pengaruh atau imbas konflik di Laut Cina Selatan. Rusia kembali memperkuat posisinya di pasar ekspor persenjataan global dengan mengintensifkan penjualan jet tempur generasi kelima Su-57 Velon. Dalam upaya meningkatkan daya saing di pasar internasional, Indonesia menjadi salah satu negara ASEAN yang disebut sebagai prospek besar oleh Rusia. Ini menandai babak baru dalam hubungan pertahanan Rusia dengan Asia Tenggara, khususnya di tengah situasi geopolitik yang semakin dinamis. Indonesia menjadi perhatian utama Rusia di ASEAN bukan tanpa alasan. Sejak lama, Indonesia dikenal memiliki hubungan yang erat dengan Rusia dalam pengadaan alutsista. Pembelian Su-27 dan Su-30 sebelumnya adalah bukti nyata dari kepercayaan Indonesia terhadap produk-produk pertahanan Rusia. Selain itu, Indonesia sedang dalam upaya modernisasi militernya sebagai respons terhadap dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik, yang melibatkan ketegangan di Laut Cina Selatan dan persaingan kekuatan besar antara AS dan Cina. Salah satu faktor pendorong lainnya adalah keinginan Indonesia untuk mempertahankan kebijakan luar negerinya yang bebas aktif.
Dengan membeli peralatan militer dari Rusia, Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara hubungan strategisnya dengan Barat tanpa tergantung sepenuhnya pada produk pertahanan mereka. Namun, bukan berarti jalan menuju pembelian Su-57 ini mulus tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah sanksi yang diterapkan oleh Amerika Serikat melalui Undang-Undang CATSA. Negara yang melakukan transaksi besar dengan sektor pertahanan Rusia berpotensi terkena sanksi ekonomi. Ini bisa menjadi pertimbangan penting bagi Indonesia yang juga memiliki hubungan erat dengan AS. Meskipun demikian, potensi pengadaan Su-57 oleh Indonesia tetap terbuka lebar. Dengan kebijakan diversifikasi alutsista dan modernisasi pertahanan, pemerintah Indonesia mungkin akan mencari jalan tengah yang memungkinkan pengadaan ini berjalan tanpa berdampak negatif pada hubungan dengan negara lain.